Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudulkan tentang penentuan objek akad dalam transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. Nah, kemudian yang pertama itu saya akan membahas tentang abstrak. Nah, akad merupakan bagian dari bentuk kesepakatan perjanjian dalam Islam. Akad sebagai salah satu produk ekonomi syariah yang mengalami pengembangan sesuai dengan dinamika masa yang selalu akan berkembang mengikuti dinamika sistem ekonomi global. Nah, kemudian perjanjian merupakan sumber terpenting yang dapat menekan perikatan. Akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama antara kedua belah pihak atau lebih secara lisan, isyarat maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kemudian latar belakangnya atau pendahuluan. Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli, di mana jual beli harus ada objek akad yang menjelaskan spesifikasi barang yang akan ditawarkan. Jual beli yang menggunakan media elektronik serta perkembangan teknologi yang telah memicu perubahan kebiasaan individu, salah satunya dalam hal melakukan transaksi itu adalah jual beli. Nah, kemudian apabila dahulu yang dimasukkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan secara bertatap muka, di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar atau nyata atau offline. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara pembeli dan juga penjual. Nah, metode di sini saya menggunakan metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau library research yang penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka yang yang berasal dari buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang telah disepakati itu ada 4. Yang pertama ada para pihak yang membentuk akad, kemudian yang kedua yaitu ada pernyataan kehendak para akad, kemudian selanjutnya ada objek akad, dan juga yang terakhir ada tujuan akad. Nah, kemudian prinsip-prinsip akad dalam Islam sendiri ada 6. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Jadi setiap individu itu mempunyai kebebasan untuk menentukan dia akan menjalin bisnisnya dengan siapa. Kemudian yaitu yang kedua ada prinsip perjanjian itu mengikat. Kemudian ada prinsip kesepakatan bersama. Jadi dalam melaksanakan kontrak itu harus melewati proses dengan kesepakatan bersama, tidak boleh memutuskan hanya satu pihak saja. Kemudian yang keempat itu ada prinsip ibadah. Yang kelima ada prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Jadi antara kedua belah pihak harus adil, tidak ada yang merasa dirugikan antara satu sama lain. Kemudian ada prinsip kejujuran dan juga amanah. Selanjutnya yaitu kita masuk pada objek akad. Nah, objek akad di sini ada 3. Yang pertama, objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad tertentu dan dapat ditentukan. Kemudian yang ketiga ada objek akad harus dapat ditransaksikan. Kemudian syarat objek akad sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, telah ada pada waktu akan diadakannya akad tersebut. Kemudian dapat menerima hukum akad. Jadi antara kedua belah pihak itu sudah melakukan kesepakatan bahwasanya di akhir mereka telah menerima hukum akad yang terjadi apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap akad tersebut. Kemudian yang terakhir itu dapat diketahui dan diketahui di sini yaitu antara kedua belah pihak harus saling mengetahui barang apa yang akan dijadikan sebagai objek transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya ada syarat subjek akad. Yang pertama ada yaitu pelakunya harus sudah akil atau berakal, kemudian tamyiz dapat membedakan, dan muhtar atau bebas dari paksaan, jadi tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada kecakapan atau ahliyah, adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak atau ahliyatul wajib dan dikenali kewajiban atasnya, dan kecakapan melakukan tasarruf. Nah, kemudian yang ketiga ini ada kewenangan atau wilayah, adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertasarruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Kemudian yang keempat yaitu syaratnya ada perwakilan atau wakalah, adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk membuat tindakan tertentu dalam hidupnya. Jadi akad itu bisa diwakilkan. Kemudian
Dalam penentuan objek akad ada beberapa kendala yang menjadikan objek tersebut menjadi tidak sah atau rusak, yang disebut sebagai akad fasid. Nah, akad fasid di sini adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan ini tidak jelas. Kemudian misalnya saya kasih contoh, misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang akan dijual. Jadi brand dan rumah itu tidak ditunjukkan kepada si pembelinya. Kemudian sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fikih sendiri menyatakan bahwa akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah, dan akad itu tidak boleh mengakibatkan hukum apapun, karena akad itu tidak sah. Selanjutnya kita masuk pada pokok inti pembahasan, yaitu mengenai tentang jual beli online. Nah, penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online pun semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam jual beli produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan, spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Karena itu hanya berupa gambar karena kita kadang tidak teliti melihatnya, jadi kita tidak melihat ukurannya itu apakah besar atau kecil, jadi mungkin tidak sesuai apa yang kita harapkan ketika barang itu datang di hadapan kita langsung. Kemudian yaitu ada subjek dan juga objek dalam jual beli online. Nah, dalam transaksi jual beli online sendiri, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui online. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli dalam offline, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang tersebut. Jadi objeknya itu sama, cuman dalam sistem jual beli online ini kita tidak melihat barangnya secara langsung. Beda dengan offline, kita melihat barangnya secara langsung, kita bisa memegangnya, ukurannya seperti apa, jadi tidak ada kesenjangan ketika kita sudah melihat barangnya secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya ada objek jual beli online di sini, yaitu barang atau jasa dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara nyata. Nah, penipuan tidak terjadi karena proses akad yang nyata. Jadi pada proses transaksi jual beli online ini rawan penipuan. Selanjutnya itu langsung masuk ke dalam analisis. Di sini saya mengambil di kalangan masyarakat sebagai berikut. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui online. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli dalam offline, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli online yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara nyata, penipuan tidak dapat terjadi karena proses akad yang juga nyata. Kemudian sehingga objek akad yang sudah ditentukan dalam hukum Islam tidak sesuai dengan jual beli online, karena pada objek akad barang yang akan dibeli harus ada wujudnya dan jelas pada saat perjanjian akad jual beli di awal, guna untuk menghindari ketidakjelasan ataupun penipuan dari pihak penjual. Oleh karena itu, diperlukannya penekanan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan objek barang yang sudah ditentukan di dalam ketentuan objek akad dalam hukum Islam. Meskipun kita beli dalam online, kita juga harus membacanya lebih teliti kembali sehingga tidak terjadi penipuan. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Di sini ada objek akad merupakan rukun ketiga dari transaksi jual beli online. Maka objek akad pada jual beli online harus sesuai dengan objek akad yang sudah ditentukan dalam ekonomi Islam. Dapat ditransaksikan merupakan suatu objek dalam hukum Islam yang apabila memenuhi kriteria-kriteria, tujuan objek akad tersebut tidak bertentangan dengan transaksi dan objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, kemudian dengan melihat beberapa kesimpulan mengenai objek akad dalam jual beli yang telah disyariatkan para ulama, maka jika dikaitkan dengan fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat, jual beli online ini mengandung beberapa kemudaratan. Salah satu barang yang hanya berupa foto sehingga tidak jelas dan dapat menimbulkan perbedaan barang pada saat barang tersebut dilihat secara langsung. Kemudian dalam hal ini termasuk dalam penipuan pada transaksi jual beli online, sehingga diperlukannya sosialisasi keislaman kepada para masyarakat pedesaan, khususnya untuk memahami arti makna objek akad yang sebenarnya, sehingga transaksi yang dilakukan bisa sesuai dengan anjuran syariat Islam.
Kurang lebihnya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan artikel yang dengan judul penentuan objek akad dalam transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.